Pelajaran kita pada hari ini, seperti yang kamu sudah tahu, ialah rumahmu di syurga. Saya pikir kalau kita bercakap tentang syurga ini mungkin sudah kamu tahu dari kecil-kecil lagi kan, kamu membesar, maybe Bible story di church, sudah karena sebut pasal heaven, heaven, heaven. Dan di manakah syurga itu? Di atas lah kan? Yes, di atas. So, apakah yang kita akan belajar hari ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara atau persoalan yang kita akan belajar hari ini. Apakah syurga itu tempat yang nyata? Akankah kita mempunyai tubuh yang nyata di syurga? Apakah yang kita akan lakukan di syurga? Akankah kejahatan akan mengancam syurga lagi? Apakah yang paling menggetaran di syurga? Dan yang paling terakhir, kita harus berada di sana. Oke. Ada kamu yang kenal lelaki ini? Asik. Mana nama dia di atas? Apa nih? Ini kah? Nah, ini. Marco Polo. Marco Polo ialah seorang pedagang, penjelajah. Jadi pada satu masa, dia dari Italia, di Venice. Dan dia pergi ke tempat-tempat ini, ke negara-negara ini. Dan bila dia kembali ke Venice lagi, ke Italia lagi, di sana dia memberitahu orang-orang mengenai apa yang dia lihat. Ada krokodil, tentang sistem hostage, macam mana orang menghantar communication. Ini waktu di China. And then pasal orang adat perkawinan mereka. Kalau di China ada satu tempat itu, di sana kan yang selalu berperang. So misalnya ada lelaki ini berkawin dengan perempuan ini, tapi kalau 20 hari macam orang tidak jumpa, orang boleh cari lelaki lain, perempuan lainnya. Jadi itu something yang ya dulu-dulu lah di sana. Ya, dulu-dulu bukan sekarang, dulu-dulu. Jadi itu something yang tidak masuk akal untuk orang-orang di barat. Jadi orang-orang di barat nih bila dia kasih cerita, orang tidak percaya. Betulkah? Betulkah cakap macam itu? Saya tidak percaya nih, kami tidak percaya apa yang kau cakap. Namun Marco Polo cakap, it's true, it's real. Apa yang saya lihat ini semua yang nyata. Seringkali mungkin bila kita bercakap mengenai syurga kepada orang yang mungkin tidak mengenali Yesus, yang mungkin tidak percaya kepada Yesus dan juga heaven, mereka mungkin akan ada persoalan macam ini. Betulkah? Ya, kami tidak nampak pun, betul nggak tuh? Macam mana aku tahu betul? So, ini mungkin akan orang yang kita bagi tahu itu mungkin tidak akan percayalah. Namun apa yang saya mau kasih share dengan kamu pada hari ini ialah macam mana Marco Polo ini sangat excited untuk bagi tahu mengenai pengembaraan dia, apa yang dia lihat, apa yang dia temui, something yang baru di luar daripada Italia. Apakah syurga itu tempat yang nyata? Dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3, mungkin satu orang baca, boleh? Yohanes 14, 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari memory verse ini, apakah surga itu nyata? Ya, tidak, mungkin
Kalau dari Alkitab, iyalah kan? Ya. So, Alkitab tidak boleh disangkal. Apa-apa yang dia bercakap di sana, apa-apa perkataan yang kita baca, semua itu benar. Apakah surga itu tempatnya yang nyata? Iya. Jawaban dia ya. Ada beberapa lagi yang lain di sini, tapi saya tidak tulis semua. Memory verse yang ada dalam paper kamu itu, dalam Wahyu 21 ayat 1 hingga 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari syurga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Dan di Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di sini Tuhan atau ya Yesus, he will bring the new earth, surga, dia akan turun ke bumi. Kita akan tinggal di surga selama 1000 tahun dan dia akan bawa surga itu ke bumi kita. Dan kita mungkin dianggap spesial dari bumi, planet-planet yang lain yang ada manusia tuh kan. Kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa kita macam jadi spesial lah untuk dia? Kenapa surga itu harus berada di sini? Dia punya plan of redemption sudah di sana kan. Jadi that is why Tuhan akan berada di antara kita selepas itu, selepas surga turun ke bumi nanti. Jadi, siapakah yang akan tinggal di surga nanti? Di sini dalam Matius 5 ayat 5 dia cakap, orang yang lemah lembut. Iyakah? Kalau yang tidak lemah lembut macam mana lah? Lagi ada masa berubah lah. Jadi semua orang yang percaya sebenarnya dia akan bawa masuk ke surga kan? Adakah hanya Adventist saja yang akan masuk? Tidak, betul. Bukan yang Adventist saja akan masuk. Mungkin kamu akan tertanya-tanya, kenapa dia masuk surga? Bukan, ataupun kamu akan terpikir juga, saya pikir si Anu akan masuk surga. Kenapa yang ini belum masuk surga? Mungkin akan ada pemikiran macam itu lain kali. Boleh kita teruskan? Boleh? Ada persoalan? Kalau tidak, kita teruskan. Ya, akankah kita mempunyai tubuh yang nyata di surga? Macam mana Tuhan buat kita dibuat berdasarkan nggak? Image dia kan, yang awal-awal lagi di Taman Eden. Jadi kalau di Taman Eden sudah ada mungkin roh-roh kan, mungkin Adam and Eve dia roh-roh. Jadi actually di heaven semua roh-roh lah kan. Sebab Tuhan cakap dia akan dia membuat Adam dan Eve seperti image dia sendiri. Jadi kita akan mempunyai tubuh yang nyata. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dan dalam Filipi 3 ayat 20 hingga 21,
karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau di sini kita bilang, ayah, hidung saya penyet. Saya mau macam yang selebriti yang macam mancung. Saya pendek sedikit. Kenapa saya dibawa 5 kaki? Saya mau yang 6 kaki. Rambut yang gila kan? 7 kaki. We will all be made perfect in His image. Semua yang rendah-rendah akan meninggi. Semua yang mungkin kita rasa aja badan saya kenapa terlampau kurus nih, kenapa terlampau gemuk, terlampau berisi. Semua nanti akan dibuat sempurna di hadapan Tuhan. Yes. Saya rasa ini ya kamu mungkin sudah pernah itu juga belajar mungkin pasal ini kan. So, saya akan teruskan kalau tidak ada pertanyaan. Ada? Ada? Tidak. Oke, kita teruskan. Jadi, apakah yang kita akan lakukan di surga? Tidak ada tangisan, ya, makanan pun senang dapat. Mungkin kita tidak akan jadi lapar pun kan kalau di surga ya. Iya, sebab gembira, amin dengan ya sehat, kita punya badan pun semua sempurna. And yes, kita akan berdebat dengan Tuhan. Berdebat in a good way. Tuhan, dia menjadi guru kita di sana. Apa-apa persoalan yang kita mau tanya, kita akan dapat jawaban dari dia. Dan kita akan slowly it's a progressive way of learning lah. Kita at the same time kita punya mungkin kita di sini mungkin ada yang akan cakap, oh saya bodoh, ya saya tidak tahu apa-apa. But in heaven nanti semua itu akan dikasih bagus. Semua sama lah kita punya nih. Sama-sama pintar semua. Tidak ada yang kok kurang. Saya lebih sedikit. Tidak ada. Semua sama. Dalam Yohanes dan juga buku Wahyu dikatakan kita akan merancang dan membangun rumah-rumah lain. Ya, Tuhan sebenarnya dia sudah prepare kita punya rumah kan. Tapi besides rumah yang dia prepare, kita akan sebenarnya buat our own rumah juga. Ya, bukan di dalam kota itu, mungkin di luar. Ya, jadi imagine lah, wah 2 rumah, 2 rumah, ada yang Tuhan buat, 1 yang kita buat sendiri. And then, ya of course kita akan lebih mengenali Taman Eden. Taman Eden pada zaman dahulu sebelum sin masuk ke surga. Di sana kita akan main dengan haiwan-haiwan. Tidak ada yang makan kita, ya tidak akan yang akan menakutkan kita. Semua itu sangat happy scenario lah. Kita akan belajar dan berekreasi dan ada saya pernah dengar juga kita boleh pergi melawat orang-orang di planet lain. Ya, itu sangat amazing. Di sini kita mau terbang pun berpikir juga. Tapi di sana we will be able to go and visit orang-orang di tempat lain, di planet lain. Akan adakah perkawinan dan baby lahir waktu itu di surga? Tidak ada perkawinan. Jadi cepat-cepat kawin lah kamu, enggak lah. Di sana orang yang sudah berkawin, mungkin kita ambil Abby lah dengan husband dia. Di sana mereka tidak akan macam jadi husband and wife tahu. Tapi mereka akan tahu, oh dulu
kamu ialah husband saya, dulu kamu ialah wife saya, tapi tidak ada perkawinan lagi di surga. Tidak ada perasaan pun, oh ya saya mau kawin dia, saya menyesal tidak kawin. Semua itu tidak ada. So, ya pemikiran kita sudah berubah lah kan, kita sudah disempurnakan, jadi semua yang saya menyesal, saya takut lonely, itu tidak ada sudah. Tidak ada sudah. Oke, kita teruskan. Akankah kejahatan akan mengancam surga lagi? Jawaban dia, tidak. Di dalam buku Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang melakukan kejahatan, yang tidak mengikut apa yang Tuhan suruh buat, mereka tidak akan masuk ke surga. Dan biasanya kalau kejahatan ini mungkin orang-orang yang jahat, yang mungkin dekat dengan kita akan kalau di dunia mungkin akan influence kita, tapi di sana disebabkan tidak ada kejahatan, orang-orang semua baik, orang-orang semua sempurna, jadi kejahatan itu tidak ada lagi di sana. Ada orang akan mati tadi, tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada pengkebumian, dan semua yang kita alami di sini, depression maybe, sadness, semua itu tidak ada lagi. Betapa indahnya tempat yang kita akan pergi nanti kan. Kita sendiri mungkin tidak boleh, kita tidak boleh menggambarkan dengan kata-kata, tidak boleh explain with words, sebab it's beyond our imagination, beyond what we can think of, beyond what we can explain. Itu sangat-sangat baik. Ya, ada dalam Wahyu dan juga Yesaya, tapi saya rasa ini ada dalam paper kamu. Jadi mungkin kamu boleh baca sendiri nanti. Orang-orang yang buta akan dicelikan, orang-orang yang tidak boleh mendengar, orang yang tuli akan dibuka, dan orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang yang bisu akan bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Semua yang baik-baik di surga. Okay, kita go to the next one. Apakah yang paling menggetaran di surga? Mungkin ada tokoh yang kamu sangat-sangat mau berjumpa. Siapa? Oh, Henok. Okay, imagine kamu mungkin kamu nampak Henok di sana. Konon lah ada Henok sini. Apa yang kamu rasa? Yes, ya. Jadi mungkin macam itulah perasaan dia tuh, nervous tapi in a good way. Kan, nervous in a good way. Ya, kesukaan yang something positive. So imagine Tuhan di sana. Sebelum 1000 tahun itu Tuhan di atas, dan sekarang dia akan turun bawah. Kita tinggal di sekeliling tempat, di takhta Tuhan itu. Kita akan rasa nervous tapi in a good way. Tuhan ada di sana. Orang yang kita mau jumpa, yang kita mau jumpa dari dulu lagi ya. Banyak persoalan mungkin yang ya kita juga kagumi dia. How come dia? Ya, saya pun tidak boleh cakap macam mana. Ya, nervous. Tapi kita masih mau bercakap dengan dia kan? So that is how we will feel when we stay with God together. It's something exciting. I look forward to. Nervous but in a good way. Okay, Tuhan akan menjadi teman dan guru kita. Imagine Tuhan, dia yang mencipta kita, dia yang mencipta semua ini. Tapi dia juga teman kita. Dia juga guru kita. Dan apabila takhta Tuhan itu berada di tengah-tengah
tengah-tengah kita. Sebenarnya itu sesuatu yang mungkin ya kita akan kagumi lah kan, saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ini di sini, saya boleh bercakap dengan dia anytime. So kita sangat excited, sangat nervous, tapi in a good way. Okay, last one. Kita harus berada di sana. Yesus ya rindu untuk berjumpa dengan semua kita. Dalam Alkitab kita tahu bahwa Tuhan memanggil satu persatu kita, despite of kita punya past, apa yang terjadi sebelum ini. Dia tidak melihat itu, tapi dia menjemput setiap kita untuk pergi ke surga. Dan satu cara yang kita boleh pergi ke surga ialah melalui Yesus. Dialah satu-satunya kunci untuk kita masuk ke surga. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Walaupun kita tidak boleh melihat dia, kita tidak boleh pegang dia. Kalau kita mau berselfie dengan dia, tidak boleh juga. Namun, kepercayaan kita kepada dia itu akan membawa kita ke surga. Maybe for us, faith is something difficult to do. Untuk mereka yang tidak percaya Tuhan, mungkin sesuatu yang mustahil untuk percaya kepada something yang mereka tidak boleh lihat. Namun setiap kita boleh memberitahu mereka-mereka yang di luar tentang Tuhan. Macam mana mereka mau kenal Tuhan, kita tidak boleh kasih tengok orang lah kan. Tapi melalui perilaku kita, ya melalui cerita-cerita di dalam Alkitab, slowly mereka akan mengenal siapa Tuhan itu. Sama seperti kita, mungkin kita mula-mula kalau budak-budak semua pun percaya sama Yesus lah kan, semua percaya. Tapi bila kita mungkin meningkat dewasa, semua Tuhan itu sebenarnya, mungkin kita akan tertanya-tanya, mungkin ada yang akan tertanya-tanya, kenapa saya percaya? Why do I believe in Him when I cannot see Him? Tapi dengan bantuan Roh Kudus, dia mengajar kita, when we continue untuk berjalan dengan dia, kita tahu yang Tuhan itu dia memang wujud. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. So, saya ada satu soalan terakhir. Mungkin buat kamu terfikir. Do you want to go to heaven? Yes. Mari kita sentiasa percaya kepada Dia. Supaya kita juga menjadi salah satu daripada 144.000 itu yang Tuhan bawa ke surga. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana mendengar.